Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih merasa hidup rumah tangga itu kok gitu-gitu aja? Setiap hari kayak muter di rutinitas yang sama. Bangun tidur, kerja, ngurus anak, beresin rumah, istirahat, terus begitu lagi. Sampai kadang muncul pikiran, ini rumah tangga atau sekadar kerja sama tim ngerjain tugas rumah? Nah, kamu nggak sendiri. Banyak pasangan di luar sana ngerasain hal yang sama. Tapi tenang, kabar baiknya hidup itu bisa berubah. Bahkan berubah total. Bukan karena pindah rumah, bukan juga karena naik gaji, tapi karena satu hal sederhana, menerapkan ciri-ciri keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari. Dan percaya atau enggak, setelah itu masalah-masalah mulai hilang satu persatu, dan berkah pun berdatangan tanpa disangka-sangka. Awal mula kesadaran, rumah tangga butuh arah. Awalnya, kami juga nggak paham betul apa sih itu keluarga sakinah. Tahunya cuma konsep yang sering disebut di undangan nikah. Tapi makin lama, makin sadar, rumah tangga itu butuh arah. Nggak cukup cuma saling cinta, karena cinta bisa naik turun. Nggak cukup juga dengan harta, karena kalau hati nggak tenang, duit pun habisnya cepat. Akhirnya kami mulai menggali dan menerapkan sedikit demi sedikit ciri-ciri keluarga sakinah. Ternyata, disinilah titik balik kehidupan kami dimulai. Ciri pertama, komunikasi penuh cinta. Dulu kami sering salah paham cuma gara-gara hal sepele. Ucapan yang maksudnya bercanda, tapi bunyinya nyelekit. Tatapan yang maksudnya biasa, tapi bikin baper. Tapi setelah memahami bahwa komunikasi dalam keluarga sakinah itu harus jujur, lembut, dan saling menghormati, semuanya mulai berubah. Kami mulai membiasakan untuk menyampaikan apapun dengan nada lembut, dengan pilihan kata yang baik. Bahkan kalau lagi kesel pun, kami sepakat untuk diam dulu sampai hati adem, baru bicara. Dan hasilnya, udah jarang banget tuh konflik berlarut-larut. Hati pun jadi lebih ringan. Ciri kedua, ada sholat di dalam rumah. Ini dia yang paling terasa efeknya. Dulu kami sering sholat masing-masing, kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang bareng, kadang enggak. Tapi sejak kami mulai membiasakan sholat berjamaah di rumah, minimal satu waktu saja sehari, suasana rumah jadi jauh lebih damai. Anak-anak mulai meniru. Mereka lebih mudah diatur, lebih tenang, dan lebih sopan. Bahkan kami sendiri jadi lebih mudah memaafkan satu sama lain. Ternyata, ketika Allah jadi pusat rumah tangga, maka masalah pun akan tunduk. Ciri ketiga, saling mendukung, bukan menuntut. Kami mulai membiasakan diri untuk saling dukung, meski sekadar lewat kata-kata. Misalnya ketika istri capek masak, suami bukannya nanya, "Kok lama sih?" Tapi malah bilang, "Makasih ya udah masakin, aku bantuin ya cuci piring." Hal sepele kayak gini efeknya luar biasa. Kami juga belajar untuk berhenti menuntut pasangan sempurna. Karena nyatanya, kita pun gak sempurna. Dengan saling dukung dan saling menguatkan, rumah tangga jadi tempat pulang yang menyenangkan. Ciri keempat, selalu ada doa untuk pasangan. Setiap habis sholat, kami mulai membiasakan diri mendoakan pasangan dalam diam. Minta agar Allah lembutkan hatinya, sehatkan tubuhnya, dan jadikan rumah tangga kami penuh cinta. Tanpa sadar, doa itu menguatkan ikatan kami dari hari ke hari. Bahkan saat sedang jauh, doa jadi perantara cinta yang luar biasa. Ketika pasangan di luar kota, atau sedang capek kerja, doa kita bisa jadi energi tambahan buatnya. Ciri kelima, fokus pada nikmat, bukan kekurangan. Setiap rumah tangga pasti punya masalah. Ada yang keuangan belum stabil, ada yang tinggal di rumah kontrakan, ada yang masih numpang mertua. Tapi ketika fokus kita cuma pada kekurangan, maka bahagia pun makin jauh. Kami mulai membiasakan bersyukur bahkan atas hal kecil. Masih bisa makan bareng, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa ngobrol santai sebelum tidur. Ternyata nikmat itu banyak banget. Tinggal kita mau lihat atau enggak. Dan begitu rasa syukur tumbuh, masalah pun terasa ringan. Enggak berarti hilang seketika, tapi cara kita menghadapinya jauh lebih tenang. Masalah mulai hilang. Dulu, kami sering ribut cuma gara-gara hal sepele. Tapi sekarang,
Ketika prinsip-prinsip keluarga sakinah mulai diterapkan, pertengkaran berkurang drastis. Kami jadi lebih paham satu sama lain. Ketika ada masalah, bukan saling tuding, tapi saling introspeksi. Yang dulunya sering salah sangka, sekarang jadi lebih sabar menanggapi. Yang dulunya gampang emosi, sekarang jadi lebih banyak senyum. Bahkan anak-anak pun jadi lebih bahagia karena melihat orang tuanya damai. Berkah pun datang tanpa disangka. Ini bagian yang bikin kami makin yakin, keluarga sakinah itu bukan hanya teori, tapi benar-benar membawa keberkahan nyata. Usaha suami yang tadinya stagnan mulai berkembang. Rezeki datang dari arah yang gak disangka-sangka. Anak-anak jadi lebih semangat belajar. Kesehatan keluarga membaik. Bahkan hubungan dengan keluarga besar jadi makin erat. Semua itu bukan karena kami berubah total jadi super religius, tapi karena kami mulai menata niat, menata kebiasaan, dan menata hati. Semua orang bisa memulai. Kamu mungkin berpikir, tapi aku belum bisa sholat berjamaah tiap hari. Atau, aku dan pasangan masih sering beda pendapat. Tenang, keluarga sakinah bukan untuk yang sempurna, tapi untuk yang mau berproses. Mulailah dari hal paling kecil. Ucapkan terima kasih, minta maaf dengan tulus, peluk pasangan sebelum tidur, doakan dia setelah sholat, dan bersyukur atas hal-hal sederhana. Itu sudah cukup untuk membuka pintu berkah. Karena begitu kita mengubah hati dan niat, Allah akan mengubah keadaan. Dan saat itu terjadi, hidupmu akan berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.